eksak itu adalah Fxy sama dengan konstanta, padahal GY kita juga konstanta. Maka konstanta di Fxy dengan konstanta di GY harus kita bedakan, karena belum tentu hasilnya sama. Maka kita notasikan, Fxy kita adalah C1. Ini saya bedakan ya, Fxy kita adalah C2. Sementara GY kita itu adalah C1. Nah, fungsi yang kita selesaikan mana? Ini ya tadi. Fungsi yang kita selesaikan adalah ini. Ya toh, Fxy sama dengan X pangkat 4 Y plus Y kuadrat kali X pangkat 3 negatif X pangkat 4/4 plus GY. Padahal GY-nya adalah C1. Maka bentuk penyelesaian kita menjadi bagaimana? Tinggal kita masukkan di sini, nggih. Maka berapa hasilnya? X pangkat 4 kali Y plus berapa? Y kuadrat X pangkat 3 minus X pangkat 4/4 plus G. G-nya apa tadi? C1. Sama dengan apa? Ya C2 jadinya. Nah, kita sudah mendapatkan hasil seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan ini. Maka penyelesaian kita apa? Ya C1-nya tinggal dipindah ruas. Karena kita menginginkan bentuk penyelesaiannya adalah ini. Fxy itu adalah sama dengan konstanta. Sehingga kalau ini kita selesaikan, ini ya tadi, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. C itu apa? Konstanta baru. C itu sama dengan apa? C itu adalah sama dengan C2 min C1. Jadi bentuk penyelesaian kita adalah ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mudah ya? Nggak ada yang susah, mudah banget. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2 berikut. Ini saya hapus. Sekarang kita lihat soal berikut. Nah, kita punya soal seperti ini. Selesaikan persamaan kita ini ya. Kita punya soal seperti ini. 2xy plus x kuadrat y plus sepertiga y pangkat 3 dx plus x kuadrat y plus y kuadrat dy sama dengan 0. Kita buktikan dulu apakah PD ini adalah PD eksak atau tidak eksak. Ya tidak. Yang jelas PD ini adalah PD apa? PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Ya tidak. Karena masing-masing derivatifnya turunan pertama dan pangkatnya 1. Ya toh? Sekarang kita akan menyelesaikan. Kita akan menyelesaikan persamaan kita ini. Sekarang kalau ini kita selesaikan, maka menjadi bagaimana? Kita cari dulu ya. Kita cari, karena akan kita buktikan apakah PD kita ini eksak atau tidak. Maka akan kita cari. Do MXY per do Y-nya berapa? Ya kan? Do MXY per do Y-nya berapa? MXY kita adalah ini. 2xy plus x kuadrat y plus sepertiga y pangkat 3. Kita turunkan terhadap y. Ingat, MXY fungsi 2 variabel. Kalau kita turunkan terhadap y, maka apa yang konstan? Yang konstan apa? Ada MXY fungsi 2 variabel x dan y. Kita turunkan terhadap y. Maka yang konstan apa?
Halo, yang konstan apa? Halo, pinter. Yang konstan adalah X, pinter. Nah, sehingga hasil derivatif dari ini apa? Hasil turunan ini, maka bentuk derivatif kita adalah do 2xy plus x kuadrat y plus sepertiga y pangkat 3 per do y, ya tidak. Sekarang kalau ada turunan 2xy diturunkan ke y, hasilnya apa? 2xy diturunkan terhadap y, hasilnya adalah 2x, 2x, pinter banget. Kalau ada x kuadrat y diturunkan terhadap y, hasilnya x kuadrat. Pinter banget. Kalau ada sepertiga y pangkat 3 diturunkan terhadap y, berarti sepertiga kali 3y kuadrat. 3y kuadrat. Pinter ya, berarti sudah paham. Baik, sekarang kita akan mencari do nxy per do x-nya. Nxy kita adalah apa? X kuadrat plus y kuadrat. Ya tidak. Sekarang berarti yang konstanta adalah y kuadrat. Kenapa konstantanya y kuadrat? Ingat, karena persamaan kita ini diturunkan terhadap x, betul tidak? Maka y kuadrat adalah konstanta. Akibatnya apa? Turunan dari y kuadrat diturunkan terhadap x, ya 0. Karena y kuadrat adalah konstanta. Sekarang yang turunan x kuadrat diturunkan terhadap x, maka hasilnya apa? 2x. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil do mxy per do y dan do nxy per do x, ya toh? Ternyata keduanya nilainya tidak sama. Kesimpulannya apa? Maka PD yang akan kita selesaikan ini jelas PD apa? Tidak eksak, Bu. Pinter, PD tidak eksak, pinter Ras. Jadi PD ini yang kita selesaikan adalah PD tidak eksak. Nah, sekarang mau PD-nya, mau faktorin, karena kalau kita punya PD tidak eksak akan diselesaikan, wajib dirubah menjadi apa? Kalau kita punya PD tidak eksak, akan diselesaikan dengan cara apa? Kalau kita punya PD tidak eksak, akan diselesaikan, maka PD tersebut harus dirubah menjadi PD apa? PD eksak, Bu. Pinter banget, harus dirubah menjadi PD eksak. Cara merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak, caranya bagaimana? Mencari faktor integral. Nah, dicari faktor integralnya. Baik, kemarin sudah kita bahas faktor integral fungsi X saja, atau fungsi Y saja, atau fungsi X dan Y. Semuanya adalah apa? Mempunyai apa? Bentuk pembilang yang sama. Bentuk pembilangnya yang sama apa? Apa ya, masih ingat? Fx, Gy, Hv, itu kan semua mempunyai pembilang yang sama. Apa pembilangnya, masih ingat? Do M per do Y per dx. Pinter, alhamdulillah, pinter banget Anda. Keren. Berarti kita mau Fx, mau Gy, mau Hv, semua mempunyai pembilang yang sama, yaitu do M per do Y minus do N per do X. Nah, sekarang langkah kita harus mencari do M per do Y minus do N per do X itu berapa? Karena kita mau menentukan bentuk faktor kita, bentuk faktor integral kita memenuhi bentuk yang apa, ya kan gitu. Nah, berarti kita mau mencari do M per do Y minus do N per do X. Do M per do Y kita adalah ini tadi ya, 2X plus X kuadrat plus Y kuadrat. Do NXY per do X adalah 2X. Maka kalau ini kita kurangkan, hasilnya apa?
X kuadrat plus Y kuadrat. Betul tidak? Do M per do Y minus do N per do X akan menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat. Saatnya kita menentukan penyebutnya atau pembaginya. Saatnya kita menentukan penyebutnya atau pembaginya. Kalau Fx wajib dibagi dengan positif. Positif? N. Pinter banget. Kalau GY wajib dibagi dengan Negatif M. Pinter. Kalau HV wajib dibagi dengan Negatif negatif M, pinter. M negatif M do V per do do V Y per do Y minus N do N per do V per do X. Ya tidak. Nah sekarang Anda mau menentukan pembaginya atau penyebutnya, kan tergantung Anda yang milih. Kata kuncinya apa dasar memilihnya? Bahwa persamaan yang akan kita hasilkan, menghasilkan apa? Persamaan yang sederhana, sehingga mudah untuk diselesaikan. Kata kuncinya kan itu. Menentukan pembaginya itu tergantung Anda. Mau dibagi N, mau dibagi dengan negatif M, mau dibagi dengan negatif M do V per do Y minus N do V per do X. Itu semua tergantung Anda. Kata kuncinya, pokoknya persamaan yang kita hasilkan itu menghasilkan persamaan yang sederhana dan mudah untuk diselesaikan. Sekarang, kalau kita sudah punya bentuk do M per do Y, yang lama deh, enggal apa baru? Sinten kang sinten? Oke. Nah, kalau do M per do Y minus do N per do X, itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Maka supaya menghasilkan bentuk yang sederhana dan mudah diselesaikan, Anda bagi dengan apa? Dibagi dengan? Halo? Dengan? N, Bu. Dibagi dengan N. Positif N ya. Nah, kalau dibagi dengan positif N, maka akan menghasilkan bentuk apa? Halo? Fx, Bu. Oh, Fx, pintar. Fx itu apa? Fx itu apa? Fungsi X, Bu. X atau? Konstanta. 100. Pasti pintar. Ya, betul. Jadi Fx itu adalah fungsi X atau konstanta. Nah, sekarang kita bagi. Do M per do Y minus do N per do X dibagi dengan N. Maka X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan apa? 1. Coret atas bawah kan? Coret atas bawah. Ini habis, tinggal ini habis toh? 1. Fx kita kira-kira betul atau salah?